sedikit berbeda pada hari ini yang tentunya dengan judul kelas sampingan. Gue tuh kepikiran ini kayak gue besok mau bikin podcast tentang kuliah kayaknya asik deh. Karena banyak banget yang bisa dikulik dari sudut pandang mahasiswa atau dari pemikirannya atau kehidupannya. Itu menurut gue menarik banget. Dan kebetulan gue tuh dapat momen yang pas. Boleh. Ada narasumber yang kebetulan bisa kita undang pada hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, dari narasumber yang kita undang hari ini, by the way, terima kasih ya atas waktunya udah datang ke sini. Boleh kita kenalin dulu dari yang paling kanan, nama sama jurusan. Halo semuanya, nama aku Tabina. Kalian bisa panggil aku Bina. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi di kampus Gunadarma. Ya, perkenalkan, nama gue Lukman Hakim, bisa dipanggil Lukman. Gue dari jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas 3 MA 5. Halo semuanya, nama aku Reva dari jurusan Ilmu Komunikasi juga. Oke, kita memang sengaja banget nih ya bawa dari jurusan ilmu komunikasi karena gini, biasanya nih orang-orang kalau mau masuk jurusan ilmu komunikasi itu dengan tujuan apa nih? Tujuan kayak misalnya dia mau pintar Ngomong. ngomong. Oke, jadi saya ini bingung apa sih alasan dan ekspektasi kalian memilih kuliah khususnya nih ilmu komunikasi, apa gitu alasannya dan atau apa harapan kalian? Pasti kalian ada kayak misalnya gue deh, wah gue kuliah pengen pintar, gue kuliah pengen jadi public speaker dan jago. Nah itu contohnya gue, dan kalian pasti punya contoh dan alasan yang banyak. Boleh dong diceritain dari Tabina dulu. Oke, kalau sih ya alasan kuliah ya sama memilih jurusan komunikasi itu kenapa sih? Karena jujur-jujuran aja nih ya, kan aku nggak jago hitung-hitung. Jadi waktu SMA itu kayak mikir kayaknya jurusan komunikasi itu nggak ada deh hitungan sama sekali, makanya cocok gitu sama passion aku. Lanjut dari Mas Lukman. Kalau gue sih kurang lebih sama ya kayak tadi ya, menghindari hitung-hitungan. Cuman kalau gue tuh sebenarnya lebih suka bercanda, lebih suka berekspresi, lebih suka ngobrol sama orang banyak. Jadinya gue masuk jurusan ilmu komunikasi itu biar memperlancar komunikasi gue bisa berkomunikasi dengan baik, jadi public speaker yang bagus dan baik juga gitu. Alasannya Mas Lukman sama kayak saya ya Pak. Iya, sama juga deh kayaknya. Mbak Reva nih, coba Mbak Reva pertanyaan yang tadi nih. Apa sih alasan dan alasan kalian masuk jurusan ilmu komunikasi, dan apa sih harapannya, atau gue mau jadi apa, atau gue biar apa? Coba Apa tiba-tiba kita ngeliat Mbak Reva jadi presiden? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu guys. Gak ada yang tahu. Oke, Oke, boleh. Boleh menjawab ya Mas? boleh silakan. Santai aja santai. Iya, kebetulan saya lagi memilih jurusan komunikasi itu karena emang kebetulan sama kayak jawaban ini ya, kata Bina tadi ya. Oh kata Bina sama juga. Iya, apa namanya? Hitung-hitungnya karena saya tidak jago di bidang itu. Oh gitu. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya, narasumber yang kita ini sedikit Untuk para pengajar, mohon izin. Mohon izin. Anak-anaknya pengajar semua ya. Dan ada lagi nih pertanyaan, ini soal tantangan. Dan kalian nih, ada nggak sih tantangan dari soal memulai hubungan sama teman baru dulu nih, teman-teman kuliah? Betul. Gimana? Ada nggak tantangan dari kalian? Oke, siapa? Boleh nih dari center kali ya. Nah, boleh. Sekarang dari cowok sendiri. Iya. Gue ingin jawab ya teman-teman. Ya, silakan. Kalau menurut gue sih, kalau buat pertemanan ya, gue sih melihat dari keakraban namanya dulu sama gue. Responnya itu ke gue tuh baik atau enggak. Oh, berarti lu tergantung respon orang lawan bicara juga. Oke. Kalau misalkan respon si narasi teman kita ini kurang baik, ya gue otomatis kayak ada menjauh lah. Soalnya gue juga nggak mau undang dia kan. Kalau misalkan respon dia, gue tuh kurang baik. Kayak gitu. Oke. Berarti lu ini tipikal tergantung lu orangnya gimana ya Pak? Gimana? Oke, sekarang ingin langsung coba tanya ke Eva deh kayaknya deh. Iya deh. Coba. Gimana deh? Bagaimana Mbak? Kalau menurut aku Tantangan. tantangan buat di awal
khususnya sama membangun pertemanan sama Ya, selama di kehidupan kuliah kampus ini. Aku sih orangnya cukup introvert ya. Jadi gimana ya? Tidak bisa juga mengekspresikan diri ke Oke. Contohnya, sebenarnya pasti aku harus mengamati dulu kan orangnya kayak gimana gitu kan. Dari situ baru aku misal aku mulai mendekatkan diri. Dari situ kalau misalnya orang yang menurut aku oke, aku deketin gitu. Nih yang udah terkena deketannya dari Reva Helm ini. Kalian beruntung guys, karena Eva tuh mau apa semangat tuh pilih-pilih. Kalian yang dekat sama Eva, beruntung ya kalian ya, awas aja ya. Awas sebenarnya ke dia. Oke. Oke, nah sekarang kita ke Tagina nih. Oke. Gimana? Jadi awal-awal itu kan susah ya justru nyari teman, karena kan aku orang rantau ya. Oh iya, Dari betul. Kalimantan. Wow, Kalimantan jauh banget. Jadi di Kalimantan kan logatnya beda, bahasanya beda. Namanya baru rantau ke sini kan nggak kebiasa ya sama lo gue, terus agak ada bahasa kata-kata asing lah gitu. Jadi agak sukar gitu kalau mau nyari teman gitu. Buat ngobrolnya tuh agak susah soalnya kadang tuh suka ke bawah-bawah logat dari Kalimantan gitu. Jadinya kayak agak malu gitu. Oh, gitu. Coba boleh dicontohin. Satu kali. Gimana ya? Jadi misalnya lo gue, kalau di Kalimantan itu apalagi di Banjarmasin, lo itu ikan, gue itu ya pakai aku gitu loh. Jadi kadang kayak suka ikan lo gitu maksudnya kaget gitu kayak Berarti lo itu sama dengan ikan. Kalau gue tuh aku. Iya. Gitu. Berarti kalau sedikit saya mendengar dari Tabina nih budaya yang berbeda ya, budaya untuk menyesuaikan yang jadi kesulitan. Oke, dan selanjutnya nih tadi kan soal tantangan dalam membangun hubungan pertemanan kan. Sekarang ke arah geser dikit dari lurus jadi belok dikit ke akademik. Ini kira-kira tantangan di akademik itu apa sama kayak saya atau berbeda nih? Coba dong boleh. Dina, lagi apa ya? kalau aku ya jujur aku tuh ngerasa kayaknya di akademik aku tuh agak kurang kalau buat tugas-tugas yang kayak kelompok gitu. Soalnya aku tuh kayak lebih individualis kalau ngerjain tugas. Soalnya aku tuh tipe yang mau selesai cepet gitu loh. Selesai cepat. Oh, oke. Betul tapi kalian juga gitu loh. Lukman. Kalau itu kan lebih individual kan, dia lebih mengedepankan apapun sendiri gitu kan. Oke. Cuman kalau gua itu sebalikannya, gua tuh kalau apa sendiri, gua tuh bingung, gua tuh harus apa yang mau kerjain, gua harus mulai dari mana, kayak gitu. Makanya itu gua tuh lebih sering dapet pengennya tuh kerja kelompok, jadi kita tuh bisa ngerjain bareng-bareng diskusi. Oke. Kebersamaan ya. Kebersamaan. Banyak kan? Kalau aku sih kebetulan karena aku introvert ya, introvert aku hampir mirip bisa menjabarkan tadi tadi. Oke. Saya lebih ke individualisme. Tapi sebenarnya aku mau tengah sih. Maksudnya Oke. kayak kalau berkelompok juga nggak apa-apa. Tapi kalau individualisme kayak aku lebih suka kayak merasa lebih cepat aja gitu. Oh. Karena aku orang kayak pengen cepet-cepet biar langsung beres gak ada tunggakan lagi yang menghantui aku gitu kan. Terus Kalau Mas Rizko, boleh dong Mas Rizko kasih. Kalau aku nih sebenarnya suka sama mulai mencoba kayak teman-teman yang lain, kayak Tabina, Lukman, Reva. Saya ini mulai coba suka matematika sebenarnya guys. Masya Allah. Sebenarnya saya kayak coba matematika guys ya kan. Jadi saya kayak inspirasi gitu loh sama teman-teman yang di sini. Wah kayak matematika asik deh buat dicoba deh. Dan sekarang saya juga bisa ya soal matematika ya. Lumayan jago lah gitu gimana. Oke, info lomba. Kalian nih sebenarnya udah semester berapa sih? Saya belum sempat tanya ke kalian semester berapa ya? Boleh ada yang satu orang ini jawab? Kita tuh dari semester 5. Oh, kalian ini semua Lukman doang atau yang lain juga semester Sama. 5 juga. Oh, semester 5 semua. Oh, berarti semester 5 itu identik sama apa ya? Semester 5 tuh identik sama apa sih? Kayak kalau nggak salah PIP itu nggak sih? PIP itu Iya, nggak sih? identik dengan penulisan gak sih guys? Berarti kalian udah lama dong? Itu sedang kita jalani.
Oh iya. Sudah dijalani. Sudah dijalani, wah. Oke, semangat ya teman-teman buat jalan PI-nya. Dan jangan lupa guys kalian buat mahasiswa khususnya yang penonton yang sekarang sedang menjalani kuliah. Kalau kalian udah ke semester 5, semangat lah ya. Karena PI ini suatu tantangan yang cukup buat kita lewatin. Bereva, Mbak Dinda sama Lukman, boleh dong gimana sih ceritain tentang sih persiapannya gitu. Sebenarnya ya, kalau penelitian itu yang lebih harus dipersiapkan itu niat sih. Niat, Niat. betul. Iya, setuju. Ya, Kalau kalian nggak niat, nggak selesai PI-nya. Betul. Sama kalian tuh udah harus mikirin kalian tuh mau meneliti apa sih, yang kalian mau teliti itu gimana sih. Tapi kalau penelitian itu ya kalian tuh gak harus yang kayak susah-susah ngambil materi yang susah, pokoknya kalian teliti yang kalian sanggupi aja gitu. Oke. Kalau dari Lukman, Kalau menurut gue sih juga sama ya kayak Rina, itu pertama niat. Kalau nggak niat, itu nggak bakal bisa tepat waktu ya nggak sih? Kayak bakal diulur-ulur terus nih si PI-nya. Kalau gitu sih. Terus habis niat itu siapin itu utama dulu kalau gua ya. Dan apa judul dan temanya yang mau apa yang mau kita teliti kayak gitu. Tuh, dipersiapkan ya, dipersiapkan ya. Oke. Kalau aku sih ya, bener, pertama niat. Iya, sama sekali ya. Sama. Sama lagi ya. Gue itu sangat ya. oke. Betul. Ya, usaha. Iya. Betul. Ada niat, ada usaha. Lanjut. Kalau kita nggak ada usaha, kita nggak jadi dong. Udah. Jadi kan kita banyak soal membahas dalam soal akademik, pelajaran dan lain-lain. Sekarang ini saya ingin nanya soal pentingnya kegiatan di luar kelas. Dari siapa dulu deh? Lukman ya. Menurut gua ya, Iya. kegiatan di luar kampus seperti UKM itu penting juga sih. UKM atau perkumpulan di luar kampus kayak misalkan ada perkumpulan namanya J Kampus. Di kampus, oke. Jadi itu J Kampus adalah perkumpulan dari kampus berdamai yang juga persediaan. Kok masih surat? Ini dengerin dong. Biasa. Oh. Saya waktu ada yang pilih ada. Oh, tanya tapi mohon izin. Oke, teman-teman, saya ini sibuk buat nyiapin Iya. semua kamera, tempat dan melayani buat. Betul. Oke, lanjut. Nah, kayak gitu banyak perkumpulan di kampus yang kayaknya seru buat kita ikutin. Setuju banyak. Oke, tampaknya dari depan sudah selesai dan gue mau dari tebak gue abis ini mau minta Eva buat jawab Boleh. Oke. apa? Apa dong? Menurut aku, Yes. menurut aku nih ya, nah, penting juga penting. Apa tuh yang penting? Penting menurut aku. Kayak kegiatan di luar kampus tuh benar penting. Kalian bisa ngikutin apa aja deh yang kalian suka. Tapi kebetulan aku nggak ikut. Oh, Karena aku punya rumah dulu. Oh, berarti dalam pemikirannya Reva ini karena kan memang agak tidak memungkinkan ya kalau transportasi apalagi sekarang makin ramai ya kan. Itu ada Padet ya kayak kue di loyang ya. Jadi pemikiran dari Reva ini tetap penting karena mungkin untuk selingan. Betul. Selingan mungkin lagi musik nih tugas ABCD terus kalian ada tugas lain yang kalian sukai itu jadi selingan. Betul. Ya. Kalau dari Agina sendiri gimana nih? Oke, jadi kalau dari aku sih setuju ya kalau kata Lukman sama Reva juga kayak semuanya itu penting, tapi ada juga kendala sama jarak dan rumah gitu. Nah, jadi kalau buat UMKM atau yang kegiatan di luar kampus atau di dalam kampus tuh menurut aku tuh tergantung pribadi masing-masing. Soalnya kalian tuh gak harus maksain harus kayak misalnya teman kalian, ini dia skillnya banyak banget, dia ikut berbagai organisasi di luar dan di dalam kampus. Aku nggak ada apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Tuh kalian tuh nggak harus merendahin diri kalian kayak gitu. Soalnya nggak semua orang tuh jalannya sama gitu loh. Setuju. Kalian juga misalnya nggak ikut UMKM atau skill atau organisasi tuh nggak apa-apa
Iya, apakah sudah cukup terpampar teman-teman? Karena gini, kalau kegiatan itu mau di dalam kampus atau di luar kampus itu balik lagi kesukaan kalian, kenyamanan kalian. Karena gini kok, ada aja yang menjadikan itu beban. Oh, iya. Padahal kan dari awal mereka sendiri kan yang suka rela untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin tadi dari masukan itu seperti UMKM atau hal lain. Ada juga kan yang kayak misalnya mungkin kalian suka seperti lari mungkin, atau mungkin kalian les beatbox, kan bisa juga gitu. Dan tampaknya ini kita udah mendekati akhir dari acara nih ya guys. Oke, nampaknya kita sudah sampai di waktu selesai guys. Betul? Jadi sebelumnya juga kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan untuk diundang, dan juga saya juga berterima kasih kepada partner saya Jawa Terima kasih juga yang kepada sudah sangat atraktif dalam membantu saya menjadi host ini. Rizku juga, terima kasih. Dan juga jangan lupa guys ditonton di YouTube-nya Rizku dan Jawa dengan judulnya kelas sampingan. Oke? Yes, kelas sampingan. Sekian, oke sudah selesai ya sini. Sudah waktunya closing. Oke, Karena closing. juga ada waktu lain. Mungkin kita juga bisa cari narasumber lagi kali ya. Oke. Kita, saya Rizku dan Jawa sebagai Pak Fokus saya pamit undur diri. Terima kasih.